Baik, kita ini contoh soal. Di contoh soal. Wah. Ya. Kita ambil contoh soalnya, saya ngambil struktur yang demikian ya, yang model portal aja supaya bisa jadi lebih. Ya, soal kita seperti ini, kemudian ada sini beban terbagi rata. Ini Q sama dengan 4 kN per meter. Di titik ini ada beban P sama dengan 8 kN. Ini punya jarak-jarak. Ini 8 meter. Di sini tingginya adalah ini misalnya 1 meter, ini 3 meter, segitu ya. Jadi ini titik A, titik B, titik C. Nah, ini sendi saya sudah tentukan, misalnya sendi saya tentukan di sini. Sini sendi tambahan yang jaraknya saya sudah tentukan. Ini jaraknya dari sini ke sini adalah sebesar misalnya 2 meter. Ya? Oke. Jadi penyelesaian ya, saya copy kembali gambarnya dulu. Loh. Ya. Nah, jadi soalnya demikian. Jadi kalau kita coba kontrol, kita punya ini ada 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ada reaksi kita, ada jumlah reaksi ada 4. Kalau kita kasih masuk 4 kurang ada 1 sendi, ini sendi kita sama dengan 1. Jadi kurang 1 kurang 3 itu sama dengan 0. Ini kita berarti struktur kita punya adalah ini, saya bilang oke ya. Ini struktur statis tertentu. Jadi struktur statis tertentu ya. Gitu. Oke. Kita bisa itu. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi untuk mengerjakannya saya gambar kembali. Kita gambar ini. Selalu saya sarankan untuk menggambar, kita gambar dulu yang dahulu kita kerjakan, yang lebih dulu. Jadi ini panjangnya, ini cukup panjang ya. Ini titik C, roll, ini titik sendi. Jadi kita ini sendi. Yes. Ya, ada beban sini terbagi rata. Ini Q sama dengan 4 kN per meter.
Ini tentu punya panjang bentang. Ini 6 meter. Jadi di sini ada sebesar gaya ini F S Y. Misalnya ini arah ke kanan F S X. Nah, kemudian selanjutnya yang ini kita gambarkan ini. Agak ke sini. Nah. Oke. Nah, jadi ini posisinya di gambarnya jepit ini ya, ini titik A, ini titik B, ini S. Jadi sebesar F S Y. Nah, jangan lupa arahnya selalu berlawanan arah ya. Nah, kemudian ada beban terbagi rata di sini. Q sama dengan 4 kilonewton per meter. Ada beban di sini sebesar P 8 kilonewton. 8 ya? Ya. Mana jaraknya? Kita gambar ini. Ini 1 meter, ini 3 meter, gitu ya? Ya. Udah. Jadi artinya apa? Kita akan kerjakan dulu yang atas. Ya. Harus kita kerjakan dulu yang atas. Nah, ini kita langsung kerjakan saja, mudah. Jadi kita cari resultannya di sini. Resultannya ya. 4 kali 6 sama dengan 24 kilo. Otomatis reaksi FAS itu kita bisa langsung dapat ya. Ini langsung dapat. Karena di tengah bentang berarti cukup kita bagi 2 aja kan. Jadi 24 kali 3 bagi 6 sama dengan kita bagi 2. Ini sama dengan ini 24 kali jarak ke titik C 3 bagi 6. Dapatnya 12. Ini F C Y juga sama dengan 24 kali ke titik S kali 3 bagi 6. Dapatnya 12 kilo Newton. Ya. Kemudian FSX tidak ada. Ya. Ini kan tidak ada gaya horizontal, berarti ini sama dengan 0. Jadi sama dengan 0, ini sama dengan 12 kilo Newton. Kalau kita dapat FSY-nya negatif, tetap negatif di bawah. Jangan dirubah negatifnya. Karena sudah tanda kita sudah bikin ini ke atas, ini ke bawah. Kalau kita jumlahkan 0. Nah, sudah. Setelah selesai ini baru kita hitung lagi yang ini, reaksi peletakan ini, kita cari resultannya ini dulu. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. 4 kali 2 ya. Ya, oke. Ya. Oh, ini dapat lupa saya. Ini panjangnya adalah 2 meter. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang ini, mudah ya. Kita hitung. Karena ini kita langsung aja pakai sigma vertikal. Ya, kita cari yang ini ya. Kita cari ini. Ini adalah F A Y. Misalnya ini kita ke kiri, ke kanan, ini F A X. Kemudian ada momen kita bikin putar kanan, ini M A. Ya. Kita bisa langsung mulai sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada FAY positif, kemudian kurang resultan 8 kurang FSY 12 sama dengan 0, maka FAY sama dengan 20 kilo dan clear. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0. Jadi kita ada FAY FAX ke kanan positif, kemudian ada beban P ke kanan juga tambah 8, kemudian ada FS sama dengan 0 FS-nya kurang tambah 0 kurang 0 ke dia ke kiri sama dengan 0, maka berarti FAX sama dengan min 8 kilo Newton. Yang benarnya gayanya harusnya ke kiri. Ini yang benar. Oke, sudah. Sekarang tinggal cari momen, sigma momen.
sigma momen di A sama dengan 0. Kita mulai ada MA putar kanan positif. Kemudian tambah ada beban P, tambah P. P itu 8 kali tinggi 3 meter. Kemudian ada lagi tambah R yang 8. Ini R yang ini ya, 4 kali 2. Ini 8 kali 1. Jaraknya 1. Ini jaraknya ke sini. Ini 1 meter. Jadi kita kali 1. Apa lagi? Ada. Tambah lagi. Tambah. Ada Fs 12 ya. Tambah 12 dikali 2. Fsy tidak ada kan 0, nggak usah. Sudah sama dengan 0. Maka kita berarti MA kita sama dengan 8 kali 3 24, 24 min 24, kemudian min 24 kurang 8 kurang 24. Hasilnya sama dengan, kalau kita jumlah ini 48 50 min 52 kilo Newton. 48 56. Jadi 56 kilo Newton meter. Nah, ini tanda negatif, dapatnya negatif ya. Ini sama dengan min. Sesungguhnya arah yang benar itu momennya adalah putar kiri. Ya, supaya dapat positif. Oke, clear. Sudah selesai kita hitung reaksi perletakan. Selanjutnya kita tinggal menggambar gaya-gaya dalam. Nah, untuk menggambar gaya dalam kan mudah. Ya, untuk menghitung gaya-gaya dalamnya kita mudah, jadi bisa. Ini sudah kita punya gayanya, ini sudah ada. Saya geser dulu. Waduh. Ya. Oke. Ini sudah, berarti kita sudah peroleh reaksinya kan, kita sudah tahu nih. Kita peroleh nih. Ini sebesar berapa? 20 ya. Ini FAY sama dengan 20 kilo Newton. Ini ke kiri dapat FAX. Saya sudah rubah tapi ganti tandanya menjadi 8 kilo Newton. Negatifnya tidak dibawa lagi. Nanti saya bikin arah yang benar. Ini arahnya momennya putar kiri gini. Ya, ini MA. Saya sudah tidak bawa tanda negatifnya, pakai 56 kilonewton meter. Di sini kita punya gaya sebesar FCY 12 sama dengan 12 kilonewton. Udah. Ya. Jadi kita dapat sini sebesar FCY 12 kilo. Oke. Nah, kita sebetulnya kalau kalian sudah ini sudah bisa langsung gambar saja. Saya harusnya langsung bisa gambar. Kita gambar. Kita mulai axial force diagram. Nah, ini kita bisa gambar axial force. Lihat batang FAY, ambil yang elemen FAY, itu FAY ke atas, tekan ya, ke atas, pasti barang ke bawah ini tekan. Jadi gambarnya kita gambar ini, saya mau ini bagus.
Jadi kalau kita gambar, ini tekan min sebesar 20 kilo 20 kilo Newton. Maaf, iya 20 kilo Newton. Kemudian BSC itu gaya aksialnya tidak ada. Ya, tidak ada karena yang di titik C itu roll. Kalau ada gaya aksialnya maka dia bergerak ke kanan. Jadi ini tidak ada. Jadi itu AFD-nya yang itu. Kemudian saya copy lagi yang ini, saya copyan aja. Kita masuk ke selanjutnya adalah shear force diagram. Ya. Nah, kita lihat mulai dari titik A. Kita putar pandangan kita putar ya. Jadi kita lihat dari sisi sini sekarang, kita lihat dari sisi sini. Berarti gaya lintangnya yang melintang di batang itu adalah ini. Ya? Kalau kita lihat demikian, beda FAX positif. Ya, FAX positif. Karena cuma ini ada beban terpusat di sini, berarti diagram force-nya, shear force-nya adalah shear force diagramnya berupa garis konstan. Jadi kita bisa langsung gambar. Jadi sampai di beban ini kita gambar adalah positif gini. Segini. Ya, ini sebesar positif 8 kilo, ini 8 kilo Newton. Cuma sampai setinggi beban P. Karena kalau ini 8 kita jumlah, ini 8 sampai ke titik sini dikurangi 8 jadinya 0. Maka berarti di sini tidak akan ada gaya. Kalau sini ada nilai, maka berarti ada gaya aksial di sini. Jadi karena tidak ada, ya itu makanya di atas sama dengan 0. Jadi SFD-nya begini. Sampai di titik situ oke. Ya, tidak ada gaya selanjutnya 0. Nah, tapi pada batang berdiri ini ada. Ya, kita mulai dari yang ini, kanan ke kiri aja. Ada kita ini FCY. Ke kanan, tinjau kanan adalah negatif. Jadi kita gambar ke bawah. Ini 12 kita gambar. 20 itu besar itu, 12 mungkin kecil. Ini 12 kilo Newton. Nanti di titik beban ini juga, di titik beban di S sejauh 6 meter juga 12. Jadi kita gambar juga di sini sejauh ini juga 12. Tinggal kita hubungkan. Ya. Ini gambarnya kurang bagus. Ini 20 saya besarkan. Ini 12, ini 12. Hubungkan. Ya. Ini adalah negatif, ini posisi positif, ini 12 positif kilo. Nah, kemudian di sini sebesar ini 20. Jadi ini jadi sebesar 12, ini 20. Nanti kalau kita teruskan ya, lihat yang ini ya. Ini kan gaya di S yang ini yang ini. Mana ini, Nih. Ini kan sebesar 12. Nanti tambah 8. Jadi di sini jadi tambah 8. Jadi 20. Jadinya juga bentuknya begini, linear karena beban terbagi rata. Maaf, yang 20 saya gambar terbalik, harusnya gambarnya tidak di situ, gambarnya di sisi positif. Pada dasarnya tidak terlalu masalah sebetulnya, tapi jauh lebih baik kita konsisten dalam menggambar. 20 8 saya salah. Oh, salah garis saya. Saya salah menggambar ini. Saya gambar di axial force. Ini salah ini.
Ini harusnya salah saya mundur, kita mundur ya. Ini axial force 20, ini udah benar. Ini 8, kita gambarnya di sini. Ini shear force-nya sini 20. Ini 12. Di sini dia 12. Iya, harusnya begini gambarnya. Ini 12 kilo Newton min, sini 12 kilo Newton positif, ini 20 kilo Newton. Ini positif. Gini gambarnya. Ya. Kemudian selanjutnya momennya, bending moment diagram. Nah, bending moment diagram kita mudah, ini hitung aja. Jadi kita tentukan gambarnya. Oke. Pertama adalah ada momen di sini di titik A. Kita lihat lagi-lagi lihat dari sisi sini, kita melihat. Ini momen putar kiri, tinjau dari kiri ke kanan, tandanya negatif. Jadi kita gambar negatif, gambar di atas ini negatif. Itu ya, kita gambar di atas ini. Ini negatif besarnya sebesar berapa? 56 kasih besar. Ini 56 kilonewton meter. Kemudian kita ngitung di titik ada beban P-nya. Ya. 56 di sini, ini 56 putar kiri. Kemudian dikurangi dengan 8 kali 3 putar kanan. Ya. Jadi maka di sini adalah sebesar lebih kecil tentu 56 itu 56 dikurangi jadi ini 56 putar kiri negatif ya 56 min. Kemudian ada ini putar kanan tambah 8 kali tingginya 3 dapat ini 24 menjadi 32 min. Jadi tetap negatif. Jadi kalau kita hitung ini menjadi min ini sebesar 32 kilo Newton meter. Selanjutnya kita mau hitung di titik B. Di titik B kita nggak usah repot-repot, pakai yang ini di titik B, pakai ini aja di titik B sini, pakai ini. Jadi ada 12 dikali panjang ke sini 2 ditambah dengan ini 8 dikali 1. Jadi 12 kali 2 ditambah 8. 24 tambah 8 jadi kita 32. Jadi sesungguhnya gayanya adalah begini. Ini 32. Ini 32. Ya. Di titik sini 0. Ya, di titik sendi. Ini sendi ya. Titik sendi itu 0, maka gambarnya harusnya gini. H